Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam jumpa kembali di channel Majelis Tasawuf Nusantara. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada jamaah, kepada saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, yang telah mengikuti channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kita, terutama tentang ilmu ma'rifat ataupun ilmu ketuhanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat dan serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan melanjut pengkajian kita dalam Majelis Tasawuf Nusantara ini tentang pengkajian yang telah lalu tentang ilmu hikmah atau ilmu ketuhanan, dan yang mana ini adalah ilmu syuhud, ilmunya orang ahli sufi radhiyallahu anhu. Nah, ini tahap yang kedua, video ilmu syuhud ahli sufi radhiyallahu anhu. Ini video yang kedua. Nah, kalau video yang pertama silahkan saudara-saudaraku, kalau belum ada yang nonton, belum ada yang menyimak, bisa dilihat di sana. Nah, dengan judulnya itu ilmu syuhud para ahli sufi radhiyallahu anhu. Baik, langsung saja kita lanjut pada pelajaran pembahasan ilmu ketuhanan tentang ilmu syuhud para ahli sufi. Pada minggu yang kemarin telah kita jelaskan, telah kita uraikan, adapun yang mengenal Allah itu ialah yang dikenal. Adapun yang mengenal itu yang dikenal, dan yang dikenal itu yang mengenal, seperti isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya aku kenal akan Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku juga. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas, dengan sangat tegas menegaskan bahwa bukan karena amalnya atau ilmu dari Nabi Muhammad SAW mengenal Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas di sini menyatakan bahwa yang mengenal Tuhan itu tidak lain daripada Tuhan itu sendiri. Aku kenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku juga. Jadi Tuhanlah yang mengenalkan dirinya, bukan daripada hasil perbuatan ataupun ilmu pengetahuan dari makhluk, tetapi nyatalah Tuhan memperkenalkan dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memperkenalkan dirinya. Perlu saudaraku pahami, perlu saudara catat bahwa sebenarnya tiada yang kuasa melainkan Allah, tiada yang tahu melainkan Allah. Nah, jadi di sini pada pembahasan yang telah lalu sudah dijelaskan bahwa tiap-tiap yang mengenal Allah itu tidak lain daripada Allah. Yang mengenal Allah itulah Allah. Yang hendak tahu tentang Allah itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Pahamilah dengan bijak, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, maka saudaraku akan menemukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencari Allah, yang mengingat Allah, itulah Allah. Yang menyebut Allah tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang menyebut asma Allah kecuali hanya Allah.
Apa artinya zat, sifat, asma, dan af'al? Nah, pada video yang telah lalu kita sudah mengupload, kita sudah membagikan video tentang zat tentang sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Nah, mungkin teman-teman kalau baru gabung di Majelis Tasawuf Nusantara, saudaraku bisa membuka channel YouTube Majelis Tasawuf Nusantara. Untuk berlangganan video, untuk mengikuti video, silahkan tekan subscribe demi kemajuan berkembangnya channel ini, sehingga dapat berguna bagi kita semua. Adapun artinya zat itu ialah dirinya, dan arti sifat itu adalah rupanya, dan arti asma itu adalah namanya, dan arti af'al itu perbuatannya. Jadi yang dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dirinya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan arti sifat itu merupakan rupanya Allah Subhanahu wa taala, dan arti asma itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku, arti dari af'al perbuatannya itu adalah af'al perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul lagi pertanyaan di diri kita, zat, sifat, asma, af'al itu apa kepada diri kita? Karena di sini kita mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Jika mengenal Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah, mengenal af'al Allah, tentunya akan mengenal akan diri kita. Apa itu kepada diri kita? Adapun zat itu adalah rahasia pada diri kita. Adapun sifat itu nyawa kepada kita. Adapun asma itu hati kepada kita. Adapun af'al Allah itu tubuh kepada kita. Adapun zat itu rahasia pada kita. Manakah rahasia pada kita? Itu antara turun dan naiknya napas, itulah rahasia pada kita. Kita tidak tahu apakah napas kita itu naikkah atau turunkah. Jadi rahasia zat pada diri kita antara turun dan naiknya napas itu mengandung makna rahasia. Karena tidak diketahui apakah napas itu naik ataukah akan turun. Jadi antara turun dan naik napas itu terdapat makam rahasia. Nah, pada pembahasan yang telah lalu mungkin saudaraku sudah mengerti tentang tauhidul zat, tentang wujud zat daripada Allah. Nah, mungkin supaya nyambung. Kemudian adapun sifat itu nyawa pada kita. Jadi sifat Allah itu nyawa kepada kita. Adapun nyawa itu adalah 7 sifat Allah pada diri kita. Jadi zat itu masuk ke batang tubuh lalu menjadi napas. Jadi zat Allah itu baik di luar maupun di dalam, kan sudah dijelaskan pada pembahasan tentang zat. Sebenarnya wujud daripada zat Allah itu adalah udara, wujud daripada zat Allah. Wujud daripada zat Allah yang kita singkat kemarin supaya lebih mudah mengingatnya itu adalah udara. Nah, ketika masuk batang tubuh maka itu menjadi napas pada kita. Kenapa dinyatakan di sini rahasia? Karena antara turun dan naik napas itu kita tidak tahu apakah naikkah, apakah turunkah. Nah, napas itu yang dinamakan tanajul tarki tadi. Nah, setelah napas itu tadi, setelah zat itu masuk ke seluruh batang tubuh, maka zat itu tadi, sebenarnya zat itu rohani tadi, nah masuk ke batang tubuh, maka bersifatlah diri tadi, itulah nyawa pada kita. Adapun nyawa itu sudah kita terangkan di awal tadi, nyawa itu 7 sifat Allah. Pertama adalah qudrat, kedua adalah iradat, ketiga adalah ilmu, keempat adalah hayat, kelima adalah sama, 6 adalah basar. Qudrat
iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat Allah. Nah, itulah nyawa pada diri kita. Nah, jadi 7 sifat Allah meresap. Nah, jadi 7 sifat Allah itu jadi nyawa pada diri kita. Jadi sebenarnya nyawa, wahai saudaraku, perlu engkau ketahui. Pertama itu adalah kuasa, kedua adalah kehendak, ketiga tahu, kudrat, iradat, ilmu, artinya tahu, hayat, artinya hidup, melihat, mendengar, dan berkata-kata. Jadi 7 sifat di diri kita itu merupakan 7 sifat Allah yang menjadi nyawa pada kita. Jadi nyawa itu terbagi atau digolongkan menjadi 7. Jadi nyawa itu terbagi menjadi 7. Ketika nyawa hendak berbuat sesuatu, itu dinamakan kehendak. Menginginkan segala sesuatu, itu merupakan sifat Allah. Kalau sifat Allah, sifat 20 kemarin kita sudah bahas. Iradat itu adalah kehendak. Turun kepada diri kita, itulah yang dinamakan hawa nafsu atau kehendak diri. Itu sebenarnya adalah sifat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ciri-ciri orang mati ketika nyawa sudah dicabut. Nah, ini ada istilah nyawa dicabut. Nah, siapa yang mencabut nyawa? Tiada lain daripada Allah itu sendiri. Malaikat Ijrail itu tiada lain daripada kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala juga. Nah, jadi macam-macam lah wujud pencabut nyawa tadi. Nah, macam-macam lah wujud Ijrail. Bisa ular, bisa manusia, dan lain sebagainya. Bisa mobil, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam lah wujud daripada Ijrail tadi. Itu merupakan wujud daripada Allah. Jadi yang mencabut nyawa tiada lain daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi ketika nyawa berpisah dari batang tubuh atau rohani, berpisah dari jasmani, itu bahasa umum. Sebenarnya ketika sifat Allah itu dicabut di batang tubuh atau nyawa tadi, kembali ke asalnya. Sebenarnya manusia la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya manusia tiada, yang adalah hanyalah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ketika nyawa dicabut, pertama-tama misalnya dicabut oleh Allah sifat kuasa atau kudrat, maka batang tubuh tadi lemah, tiada berdaya. Nah, itu menunjukkan kepada diri Muhammad bahwa yang kuasa itu adalah Allah, yang lemah adalah Muhammad. Jadi ditunjukkan Allah, dicabut sifatnya, sifat daripada nyawa, salah satunya adalah kudrat, dicabut sifat kudrat, maka batang tubuh kita kada berdaya lagi, tidak ada berdaya lagi, tiada kuasa lagi. Yang dulunya diri itu kuasa mengangkat segala sesuatu, baik yang ringan maupun berat, kuasa berpindah, bergerak, dan lain sebagainya, itu dinamakan kuasa. Setelah diri tadi dimisrai sifat Allah, dicabut Allah sifat, maka nampaklah sifat Muhammad yang ada, lemah, tiada berdaya. Nah, kalau sekarang itu nampaklah diri Muhammad itu, penyakit sekarang adalah stroke. Nah, itu tanda-tanda nyawa atau nikmat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya sadar dirimu, supaya engkau ingat dirimu, supaya engkau tahu akan dirimu, bahwa dirimu itu tidak memiliki apa-apa, bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Supaya sadar diri, supaya tahu diri, dan akan kembali kemana diriku, kemana akan kembali, dan dari mana diriku berasal. Jadi penyakit stroke yang nampak kepada diri manusia, batang tubuh lemas, tiada berdaya, kaku, dan lain sebagainya, panca indera, batang tubuh seluruhnya tak lagi bisa berfungsi, tak ada lagi bisa berkuasa. Itu menunjukkan bahwa betapa kuasanya Allah kepada setiap makhluk, kepada seluruh
insan manusia, terutama diri. Jadi raja itu sebenarnya raja adalah yang mengatur dan memelihara. Itulah yang bernama Allah. Raja pula, akulah raja manusia, aku pula sembahan manusia. Akulah yang mengatur dan memelihara diri manusia. Nah, jadi ketika kita stroke atau manusia itu nampak stroke, itu kembali ke asalnya, kembali kepada fitrahnya, bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bahwa nampak di sana sifat Muhammad yang lemah, tiada berdaya, supaya diri kita sadar, sebenarnya sadar, supaya kita tahu diri, siapakah diri kita, untuk apakah kita ini ada, dan kemana kita akan kembali. Berjuta penyesalan dan lain sebagainya ketika kita sudah kena penyakit stroke, baru boro-boro hendak mencari Allah, baru boro-boro hendak mengingat Allah. Itu semua hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dicabut nikmat oleh Allah, maka banyak-banyaklah mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita banyak menyebut namanya, bertobat kepadanya, karena Allah Maha Penerima tobat. Apakah yang kita tobat? Kita banyak melakukan dosa kesalahan selama ini belum mengenal Allah, banyak berbuat dosa dan maksiat dan lain sebagainya. Jadi istighfar itu mengingat dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Jadi arti istighfar itu mengingatkan diri kepada peristiwa yang telah lalu, yang lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa yang kuasa berjalan, yang kuasa berkata-kata, yang kuasa berduduk, yang kuasa berbaring, kuasa melakukan segala sesuatu, itu adalah Allah. Kita lupa kadang-kadang merasa diri kita yang kuasa. Setelah kita nampak penyakit di batang tubuh, maka timbullah kesadaran yang begitu tinggi akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan keagungan dan kebesaran sifatnya, supaya dapat diambil hikmah dan pelajaran kepada diri kita. Nah, kemudian nyawa yang kedua itu adalah iradat. Iradat itu kehendak. Selagi manusia mempunyai kehendak, atau yang dinamakan Muhammad, diri tadi, selagi diri dinampakkan oleh Allah kehendak, selagi masih diri itu memiliki kehendak segala sesuatu, kehendak mau makan, mau minum, mau punya keturunan, mau kaya, mau miskin, mau ini, mau itu, semuanya adalah kehendak, hendak berjalan, hendak berduduk, hendak berbaring, mau nuntut ilmu. Selagi masih iradat di kandung badan, artinya iradat sifat Allah meliputi diri, maka engkau belum akan mengalami kematian. Jadi ciri-ciri kematian, atau mati maknawi atau mati hisi, keduanya hampir sama, coba bahasanya yang berbeda. Ketika sifat kudrat dicabut, itu tanda-tanda bahwa diri insan akan mati. Tetapi begitu sebaliknya, ketika diri nampak masih berkuasa, maka tanda-tanda nyawa dicabut atau mati masih belum nampak. Jadi ciri-ciri kematian itu 7 macam tadi, itu 7 macam daripada nyawa yang meliputi diri manusia, itu merupakan sifat Allah. Nah, jadi ketika masih ada iradat, masih mau makan, mau minum, mau berjalan, mau mendengarkan ceramah seperti sekarang ini, itu masih ada kehidupan, masih hidup, bukannya mati. Nah, jadi ciri-ciri mau mati, engkau tak ada lagi punya kehendak,
tak ada lagi hawa nafsu. Selagi masih ada hawa nafsu, maka orang tadi belum dikatakan mati. Karena orang matilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi, sebenarnya iradat turun kepada diri, itu dinamakan nyawa, itulah kehendak kepada kita. Itu turun lagi, sebenarnya iradat itu nafsu kepada kita. Selagi masih ada nafsu, engkau tak akan mati, engkau tak akan mengalami kematian selagi masih ada nafsu. Masih mau nafsu makan, masih mau untuk bahagia dan lain sebagainya, mau makan, mau minum, mau jalan-jalan, mau rekreasi, mau berhibur, mau ini dan mau itu, selagi ada nafsu, maka dirimu jauh daripada kematian. Nah, begitu sebaliknya, jika diri kita itu sudah tak ada lagi iradat, seperti gak selera makan, akhirnya menyebabkan gak mau makan lagi, badan kurus kering, makanan yang dimasukkan ke mulut sudah tak lagi mau diterima karena sudah tidak ada lagi iradat atau nafsu tadi. Jangankan makan, mau kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi pun, diri sudah tak lagi ada punya kehendak. Mau istri yang cantik, mau suami yang gagah pun, kehendak tadi sudah tak ada lagi. Mau harta yang banyak pun, mobil mewah dan lain sebagainya pun, maka tak ada lagi kehendak cita-citamu ke sana. Jadi harta yang mewah, kedudukan yang tinggi, begitu juga makanan yang berlimpah, makanan yang enak-enak, maka kehendak atau nafsu makan tadi hilang dengan seketika. Itulah tanda-tanda, ciri-ciri bahwa engkau akan mengalami sakaratul maut atau mengalami kematian. Jadi selagi engkau ada masih selera makan atau minum, engkau belumlah mati. Karena yang matilah, diri yang matilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mati maknawi ataupun mati hisi. Mati hisi sebenarnya mati seperti pada umumnya manusia yang meninggal dunia, yang kita lihat pada tiap hari, tiap waktunya. Kemudian nyawa yang ketiga atau bagian daripada yang ketiga itu merupakan sifat Allah, ilmu. Artinya engkau tahu akan sesuatu, dirimu tahu akan sesuatu, itu dinamakan ilmu. Tahu diri, tahu Allah, tahu bahwa bisa membedakan ini siang, ini malam, tahu bisa berhitung, mengetahui warna, mengetahui jumlah, dan lain sebagainya. Tahu, kalau bahasa sederhana, nyawa itu selagi engkau tahu sesuatu, misalnya rupa orang, warna, bentuknya, maka engkau jauh daripada sakaratul maut, jauh daripada kematian. Misalnya ini rupa si A, kita tahu, oh ini suara si A. Jadi selagi engkau masih tahu, hari ini jam 10, hari ini jam 9, hari ini hari Rabu, atau hari ini hari Kamis, dan lain sebagainya, selagi engkau masih ada diberi pengetahuan oleh Allah, belum mesra dicabut seluruhnya, maka engkau masih tahu. Dicabut ilmu ini pula lah engkau tak lagi tahu siapa dirimu, siapa itu Tuhanmu ketika ilmu dicabut. Tak tahu lagi siapa diri, siapakah itu Allah ketika dicabut ilmu. Kalau kita masih tahu diri kita, itu belum bakalan kita akan mati atau sakaratul maut, masih belum waktunya.
Tetapi ketika kita lupa dengan segala-galanya, karena sifat lupa adalah sifat Muhammad yang nampak kepada diri insan manusia, jadi yang meliputi diri manusia itu sifat Allah dan sifat Muhammad. Allah lah yang maha tahu, Muhammad lah yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Dan manusia itu sebenarnya adalah kosong. Maka kita sudah bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selagi kita tahu segala sesuatu, maka kita tadi belumlah yang dikatakan mati. Artinya nyawa masih melekat pada diri. Maaf saudara-saudaraku, nah, kita kena alergi dingin, kena dingin, jadi hidung kita agak meler, hidung tersumbat. Nah, ini zat Allah keluar masuk, nah cuma hidungnya tersumbat, jadi mohon maaf. Nah, mungkin kata-katanya ada kurang jelas. Kemudian bagian nyawa yang keempat, jadi pertama kodrat, kedua iradat, ketiga ilmu, empat hayat. Hayat itu adalah hidup. Nah, mungkin saudaraku bisa membedakan manakah itu yang hidup dan mana itu yang mati. Misalnya ada ikan, nah, ikan yang nampak di akuarium, yang nampak bergerak-gerak, nah, bergerak-gerak seluruhnya tadi, itu dinamakan hidup. Kita kan bisa membedakan mana itu yang hidup, mana itu yang mati. Kalau ikan mati, nah, mungkin tak bisa bergerak lagi, nah, tak ada daya lagi. Nah, misalnya ikan itu sudah terbalik. Nah, yang biasanya berenang tak lagi berenang. Mungkin sudah tahu saudara-saudaraku, sifat hayat itu hidup. Nah, sebenarnya hidup tiada lain daripada sifatnya Allah. Nah, jadi lawan hidup adalah mati. Nah, nampaklah mati itu adalah sifat Muhammad. Nah, tiada bergerak, tiada berdiam. Nah, mati tadi sebenarnya mati itulah sifat Muhammad. Nah, jadi nampak ketika sifat hayat dicabut, maka matilah tanda-tanda diri tadi. Nah, kemudian nyawa itu tiada lain daripada melihat, mendengar, dan berkata-kata. Nah, selagi kita melihat, nah, selagi kita masih melihat, kita itu maksudnya adalah Muhammad yang dititipi Allah, diri kita tadi. Sebenarnya diri tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri tadi. Nah, jadi sifat Allah lah yang melihat. Selagi penglihatan itu nampak, kita dapat membedakan ini rupa si A, kita dapat memandang, melihat sesuatu, maka nyawa itu masih melekat di diri kita. Jadi ketika kita masih dapat memandang cahaya matahari yang begitu terang, memandang matahari yang terang, selagi itu kita belum lah mati. Nah, tetapi ketika diri kita sudah tak melihat apa-apa lagi, tak ada yang dilihat sesuatu apa jua pun, baik rupa maupun warna maupun bentuk, tidak dapat dilihat lagi, itulah tanda-tanda nyawa kita akan dicabut. Artinya sifat nyawa melihat tadi, sifat Allah kembali kepada asalnya, maka diri kita akan mengalami proses kematian. Kemudian berkata-kata dan melihat, mendengar. Ketika diri kita mendengar, tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar. Begitu juga melihat tadi, seperti saudaraku yang menonton itu adalah yang melihat itu tidak lain daripada sifat Allah. Tidak lain, yang nonton tadi adalah Allah itu sendiri. Karena sifatnya melihat, pemilik sifat tidaklah jauh, tidak bukan daripada sifat itu sendiri. Jadi sifat dan pemiliknya adalah satu juga.
Kemudian mendengar tadi, selagi diri Muhammad itu diberi pendengaran oleh Allah, maka jauhlah dirinya dari kematian. Misalnya masih mendengar suara orang yang menjenguk kita waktu sakit, kita masih mendengar suara-suaranya, walaupun kita mata sudah tak lagi dapat melihat, batang tubuh sudah tak lagi berdaya, ilmu tadi sudah hilang, tapi pendengaran kita masih diberi oleh Allah, mendengar lagi masih, oh ini suara orang baca Yasin, Yasin, atau orang bacakan Fatihah, Al-Fatihah, orang masih mendengar telinga kita, maka kematian tadi masih belum nampak pada kita. Tetapi ketika sifat mendengar itu dicabut oleh Allah, maka otomatis telinga Muhammad itu tuli, tak ada lagi mendengar segala sesuatu apapun, walaupun orang berteriak di telinganya, walaupun orang berteriak sekeras-kerasnya, sekeras mungkin berteriak di lubang telinganya, tetaplah dirinya tak mendengar lagi karena sudah dicabut oleh Allah pendengarannya. Maka tulilah sifat manusia dan sifat Muhammad dan sifat manusia tidak memiliki pendengaran apa-apa, baik itu tuli ataupun maha mendengar. Kemudian sifat nyawa itu lagi, itu kalamullah. Selagi mulutnya masih dapat mengucapkan sesuatu, masih berkata a, i, u, masih mengucapkan kata-kata, walaupun atau aduh, atau Allah, ya Allah, ya Allah. Selagi mulutnya mengata sesuatu, misalnya satu huruf atau apapun, masih dapat mengata sesuatu, maka belumlah mati dirinya tadi, belumlah nyawanya dicabut, belumlah sifatnya diambil oleh Allah seluruhnya. Jadi ketika diri kita waktu sakit keras, waktu hendak berpulang ke rahmatullah, selagi masih bisa berkata-kata, maka belumlah mati diri kita tadi. Nah, tetapi sebaliknya ketika sifat kalam ini dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, maka tulilah, bisulah manusia tadi, karena sifat Muhammad adalah bisu, tuli, dan buta. Jika semua sifat sudah dicabut, nah, kembali kepada Allah seluruhnya sifat tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tadi, atau nyawa tadi, mesra daripada diri tadi, kembali ke asalnya, kembali kepada pemiliknya, kembali kepada Allah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya diri ini berasal dari Allah, sesungguhnya diri ini untuk Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika nyawa sudah dicabut, maka inilah yang dinamakan mati maknawi ataupun mati hissi. Keduanya sama, cuma ada sedikit terjadi perubahan atau arti, dalam arti manawi maupun hissi. Kemudian kita lanjutkan lagi, adapun asma itu adalah hati kepada kita. Jadi asma Allah itu adalah hati kepada kita. Maafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanyalah Allah. Maafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanyalah Allah. Adapun asma itu hati kepada kita. Jadi di dalam hati itu tidak lain, tidak ada bukan. Hati itu adalah asma Allah. Tidak yang menyebut nama Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian adapun af'al itu tubuh kepada kita. Jadi af'al Allah itu
nampaknya, tajalinya kepada tubuh kita manusia. Af'al perbuatan Allah tuh, kemanakah af'al perbuatan Allah itu kepada kita? Af'al perbuatan Allah itu adalah tubuh kepada kita. Jadi yang dipadahkan zat itu rahasia, yang dipadahkan sifat itu nyawa, yang dipadahkan asma itu hati, yang dinamakan af'al itu adalah tubuh. Nah, inilah menjadi rahasia Tuhan kepada kita. Nah, af'al itu tubuh, hanya itu hati, merupakan asma Allah. N-nya itu nyawa atau sifat Allah, ra-nya itu rahasia kepada diri kita. Itulah zat Allah, tubuh, hati, nyawa. Jadi rahasia tubuh atau tubuh, rahasia tubuh, rahasia daripada Tuhan. Tuhan, Tuhan kita maknai di sini adalah tubuh, hati, nyawa, rahasia daripada Tuhan. Ra-nya itu rahasia, ta-nya adalah tubuh, ha-nya adalah hati, n-nya adalah nyawa. Jadi rahasia Tuhan itu merupakan rahasia Allah, zat, sifat, asma, af'al itu kepada sekalian diri insan manusia. Karena Tuhan menyatakan manusia itu adalah rahasiaku dan rahasiaku ada pada insan. Jadi rahasia Allah ada pada insan, rahasia insan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kenal diri kita, maka kita akan kenal kepada Tuhan kita. Ketika kenal kepada Tuhan kita, maka binasalah wujud diri kita. Berapa jalannya pada tubuh manusia? Nah, berapa jalannya pada tubuh manusia? Yaitu jalannya ada 4 jalan. Yang pertama jalan syariat, kedua jalan tarikat, ketiga jalan hakikat, keempat adalah jalan ma'rifat. Nah, jadi hendak berjumpa, hendak kenal dengan Tuhan tadi, itu jalannya ada 4. Pertama jalan syariat, kedua jalan tarikat, ketiga jalan hakikat, keempat adalah jalannya ma'rifat. Kemudian ada pertanyaan lagi kepada diri kita, syariat itu apa kepada Rasulullah? Ini kembali kepada dasarnya pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada timbul pertanyaan di diri kita, syariat itu apa kepada Rasulullah? Kemudian tarikat itu apa kepada Rasulullah? Hakikat itu apa kepada Rasulullah? Dan ma'rifat itu apa kepada Rasulullah? Lalu jawabnya, adapun syariat itu perkataannya Rasulullah. Jadi tiap-tiap perkataan Rasulullah itu dinamakan syariat. Adapun tiap-tiap perkataan Rasulullah itu ialah syariat. Apa perkataannya? Tiap-tiap yang dikata oleh Rasulullah itu dinamakan syariat. Jadi apapun yang dikata itulah syariat. Hendak makan, hendak minum, duduk, berjalan, mau ke sana, ke sini, aku mau ini, mau itu, AIU, apapun yang keluar, apapun perkataan Rasulullah itu dinamakan syariat. Kemudian adapun tarikat itu jalannya Rasulullah. Jadi tarikat itu jalan, sedangkan syariat itu perkataan. Misalnya perkataannya Jakarta, jalan itu tarikat. Nah, lewat jalan mana kita naik? Nah, dari Kalimantan naik pesawat dulu, ke sini dulu, itu adalah tarikatnya. Atau mau ke pasar, nah tentu ada jalannya. Jadi yang berkata tadi dinamakan perkataan Rasulullah itu syariat. Kemudian hendak ke pasar itu jalannya dari rumah sampai ke pasar itu dinamakan jalan. Jadi ada jalannya, ada perkataannya. Misalnya Allah. Nah, Allah. Nah, bagaimana jalan mengenal Allah? Jalannya adalah mengenal diri, mengenal asal perjalanan diri dan dari mana diri diciptakan. Nah,
Mula-mula diciptakan dan mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat itu tempat kediamannya. Jadi Allah itu perkataannya, bunyinya, jalannya adalah mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Hakikat itu tempat kediamannya. Di manakah tempat kediamannya? Itu merupakan hakikat. Jadi hakikat itu bahasa sederhana tempat kediamannya, tempat tinggalnya. Empunya tadi sudah tahu jalannya, jalan Merdeka, jalan Ampah dan lain sebagainya. Jalan Soekarno-Hatta itu jalannya, tetapi kita perlu tahu di manakah tempat kediamannya. Misalnya Jenderal Presiden Soekarno, jalannya mana? Nah, jalannya jalan ini. Di mana kediamannya? Nah, Istana Negara misalnya. Nah, itu tempat kediamannya. Adapun ma'rifat itu kelakuannya lengkap seluruhnya. Jadi ma'rifat yang dinamakan ma'rifat itu baik perkataannya, jalannya ataupun tempat kediamannya. Jadi ada orangnya yang dimarifati, ada perkataannya, ada jalannya dan tempat kediamannya. Misalnya kita mencari seseorang, mencari teman kita bernama Soekarno. Tadi di manakah rumahnya? Misalnya di daerah Jakarta. Nah, kita tentu tahu jalannya. Setelah tahu jalannya, di manakah rumahnya? Alamatnya misalnya Jalan Merdeka nomor 10, RT 25, RW 23. Kabupaten Kabupaten Banjar ataupun kabupaten kabupaten apa. Nah, bisa saja dijelaskan di sana kabupaten terserah. Alamatnya misalnya Soekarno. Tadi menunjukkan alamat, menunjukkan tempat tinggalnya. Nah, jadi alamat, jalan menunjukkan bahwa ada tempat kediaman, menuju tempat kediaman. Perkataan atau kata-kata itu berupa nama. Kata-kata tadi berupa nama. Jalan itu adalah jalan yang kita telusuri, baik jalan yang mulus seperti jalan tol atau jalan yang berliku, sama saja jalan. Tapi lebih mudah kan jalan tol yang bebas halangan rintangan. Khususanlah dirinya tadi, ihdinas siratal mustaqim, lurus kepada Allah, dan tempat kediamannya itu dinamakan Baitullah ataupun Hadratullah. Baitullah adalah tempat rumahnya Allah. Nah, kalau engkau sudah tahu rumahnya, sudah tahu jalannya, sudah tahu namanya, inilah kelakuan seluruh lengkap keseluruhan, itu dinamakan ma'rifat. Nah, jadi kita perlu petanya tadi, namanya Allah, jalannya adalah tarikat tadi, mengenal diri jalannya. Nah, jadi mau mencari Allah lewat mengenal diri, bukan mengenal selain daripada diri. Engkau salah alamat, nanti engkau salah jalan. Mencari Allah di luar, di lain daripada diri. Kalau mencari Allah di lain selain daripada diri, sulitlah jalannya ditemukan, nanti muter-muter keliling-keliling. Sedangkan Nabi menyuruh mengenal Allah itu lewat pengenalan diri, supaya tahu diri. Setelah kita tahu jalannya, tentunya sampailah alamat tempat kediamannya, tempat tinggalnya yang kita tuju. Nah, inilah ma'rifat namanya tadi, dari penelusuran perkataan, dari jalannya menjalani. Nah, jadi jalan itu tak hanya bisa diucapkan atau dilihat, tapi jalan itu harus kita jalani dan benar-benar kita jalani sehingga kita tahu alamat yang kita tuju, tahu tempat kediamannya. Diri berasal dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Adapun syariat, tarikat, hakikat, dan marifat itu mana istananya? Nah, ditanya lagi pada diri.
Nah, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu mana istananya? Nah, jadi ada macam istana karena apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, aku tuh raja manusia. Jadi kerajaan Allah itu adalah diri manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, makanya di sini ada istananya. Nah, syariat tadi perkataan, tarekat itu jalan, hakikat itu tempat kediaman, ma'rifat itu kelakuan, lengkap seluruhnya. Sedangkan syariat itu istananya mana? Pada diri kita. Jadi syariat itu karena ia perkataan, maka istananya adalah pada lidah kita. Jadi tiap-tiap yang keluar perkataan itu daripada lidah, karena syariat itu istananya pada lidah, perkataan kan pada mulut maupun hati. Nah, tapi pada umumnya yang dinamakan syariat itu perkataan lidah. Kemudian tarikat itu istananya pada hati. Jadi jalan tarikat itu ialah membersihkan hati dari segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk sangka, sifat-sifat penyakit hati lainnya seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Itu merupakan penyakit hati. Nah, jadi tarikat itu istananya adalah pada hati. Jadi jalan mengenal Allah itu harus bersih hati, harus bersih jiwa. Nah, karena tarikat itu bukan di lidah tapi di hati. Tarikat itu tentang keyakinan, hakul yakin, innal yakin. Kemudian hakikat itu istananya kepada diri kita adalah istananya pada nyawa. Jadi hakikat sebenarnya tiada lain, hakikat itu istananya adalah nyawa. Karena nyawa merupakan kenyataan Allah. Karena nyawa itu merupakan wujud kebesarannya Allah. Tiada hakikat kecuali nyawa juga pada istananya. Nah, jadi jelas hakikat itu istananya pada nyawa. Sebenarnya diri tiada lain daripada nyawa. Sebenarnya nyawa tiada lain daripada Allah, karena sifat Allah tiada lain daripada Allah itu sendiri. Ma'rifat itu istananya pada lingkup seluruh badan. Jadi ma'rifat itu istananya pada lingkup seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu yang dinamakan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu mengenal seluruhnya diri dari ujung rambut sampai ujung kuku. Istananya meliputi ma'rifat itu tadi di mata, telinga, hidung, gigi, urat, otak, tulang, sumsum, dan lain sebagainya. Penciuman, penglihatan, pendengaran, pengerasaan, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, itulah istananya ma'rifat, karena seluruh badan dari rambut sampai ujung kuku, baik jasmani maupun rohani, itu adalah istana daripada ma'rifatullah, istana daripada ma'rifat. Nah, jadi perlu saudaraku ketahui bahwa ma'rifat itu istananya pada lingkup seluruh badan atau seluruh batang tubuh. Kemudian ada lagi pertanyaan kepada diri kita, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu daripada apa? Manakah asalnya syariat itu? Manakah asalnya tarekat itu? Manakah asalnya daripada hakikat, dan manakah asalnya daripada ma'rifat itu daripada apa? Nah, kemudian jawabnya tadi para ahli sufi, para ahli suhud. Nah, adapun kata para sufi, yang jadi syariat itu daripada tanah. Adapun yang jadi hakikat itu daripada angin. Adapun ma'rifat itu daripada api. Nah, perlu kita ketahui di sini, karena ini tidak dipanjangkan, dilebarkan, maknanya syariat itu daripada tanah. Adapun tarekat itu daripada air.
Adapun hakikat itu daripada angin. Adapun ma'rifat itu daripada api. Adapun syariat dari tanah itu ialah bukan lain daripada badan Muhammad. Jadi yang dinamakan syariat dari tanah itu adalah badan atau tubuhnya Muhammad. Nah, kepada diri kita tuh itulah badan Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah, tanah itu meliputi badan Muhammad. Dan itu dinamakan jasad. Adapun tarikat itu air, itulah cahaya Nur Muhammad. Nah, jadi yang meliputi badan baik jasmani maupun rohani itu dinamakan cahaya Nur Muhammad. Adapun hakikat itu adalah angin. Itu adalah napas Muhammad. Nah, jadi cahaya Nur Muhammad itu nama, sebenarnya nama. Nah, jadi cahaya Nur Muhammad mana itu adalah air pada kita tadi asalnya. Kemudian adapun ma'rifat itu daripada api, itu adalah penglihatan Muhammad. Nah, jadi ada badan Muhammad, ada cahaya Nur Muhammad, kemudian napas Muhammad, penglihatan Muhammad. Jadi ma'rifat itu daripada api ialah penglihatan Muhammad. Nah, jadi asalnya daripada penglihatan Muhammad, asalnya daripada api, itu adalah penglihatannya Muhammad. Bermula awal Muhammad itu dinamakan nurani. Jadi awal Muhammad itu nurani, yaitu nyawa pada kita. Nah, pada pembahasan yang terlalu kita mungkin ada sedikit menyinggung, membahas tentang Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Akhir Muhammad itu qusani, yaitu hati pada kita. Zahir Muhammad itu insani, yaitu tubuh kepada kita. Jadi sebenarnya insani itu adalah tubuh kepada kita. Itu dinamakan zahir Muhammad. Adapun batin Muhammad itu rabbani, rahasia kepada kita. Itu dinamakan sirullah. Di manakah letak sirullah? Itu dalam fuad, dalam hati kecil sana ada aku. Nah, itu sir, rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Nampaklah awal Muhammad itu kepada diri kita, naik lagi pengenalannya. Awal Muhammad itu adalah kedua orang tua kita. Akhir Muhammad adalah diri kita. Zahir Muhammad adalah nampak batang tubuh. Batin Muhammad itu adalah roh kita tadi yang bernama Rabbani, yaitu rahasia kepada kita. Jadi sudah jelas di sini awal Muhammad itu nurani, nyawa kepada kita. Akhir Muhammad itu qusani, hati pada kita. Zahir Muhammad insani, itu tubuh kepada kita. Batin Muhammad Rabbani, yaitu rahasia kepada kita. Manakah rahasia Allah? Itu dalam hati kecil, dalam fuad, dalam sirullah. Kemudian rahasia Allah nampak kepada turun dan naiknya nafas tadi. Kemudian yang dikatakan syariat itu adalah tubuhnya Rasulullah. Jadi sebenarnya syariat itu adalah tubuhnya Rasulullah. Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah. Tarikat itu ialah hati Rasulullah. Hakikat itu ialah nyawa Rasulullah. Ma'rifat itu adalah rahasia Rasulullah. Jadi sebenarnya syiar tubuh Rasulullah. Sebenarnya tarikat itu hati Rasulullah. Sebenarnya hakikat nyawa Rasulullah. Sebenarnya ma'rifat ialah rasa Rasulullah. Nah, jadi syariat, tarikat, hakikat itu melekat kepada diri kita.
syariat itu tidak bisa ditinggal karena itu merupakan batang tubuh. Jalan tarikat itu hati, kita tak bisa hidup tanpa hati. Begitu pula hakikat. Sebenarnya hakikat adalah nyawa Muhammad, nyawa Rasulullah. Tanpa nyawa Rasulullah maka tidak ada diri kita. Kemudian ma'rifat itu adalah rahasia. Sir itu merupakan rahasia Rasulullah yang dinamakan ma'rifat. Kemudian ada lagi maknanya, tubuh Rasulullah itu rohani. Maka makna hati Rasulullah itu roh rabbani. Makna nyawa Rasulullah itu roh idapi. Makna rahasia Rasulullah itu roh rabbani yang sejatinya. Adapun syariat itu akan hancur. Pun syariat itu hancur kepada tarikat. Tubuh itu hancur kepada hati, kalau bahasa sederhananya. Adapun syariat itu hancur kepada tarikat. Tubuh itu hancurnya kepada hati. Tarikat itu hancur kepada hakikat. Jadi hati itu hancur, fana kepada si nyawa, kepada nyawa. Kemudian hakikat itu hancur kepada nur. Sebenarnya tidak lain daripada Allah. Jadi hakikat itu hancur kepada nur. Itulah bayang-bayang Allah yang sebenarnya. Karena syariat itu adalah af'al Allah, tarikat itu adalah asma Allah, hakikat itu adalah sifat Allah. Dan ma'rifat itu adalah wujud Allah yang mutlak. Jadi ma'rifat itu adalah wujud Allah yang mutlak. Mana itu wujud Allah? Tiada lain daripada diri Muhammad, tiada lain daripada tubuh Muhammad, tiada lain daripada diri insan manusia. Itulah wujud Allah yang mutlak. Maka sempurnalah jalan kita, yaitu jalan orang ya arif billah. Adapun orang syariat itu hancur. Adapun mati orang syariat itu tubuhnya hancur, dan matinya orang tarikat itu kurus dan kering, dan matinya orang hakikat itu tidak dapat rusak dan mati, bisa rusak dan matinya orang ma'rifat itu lenyap. Jadi matinya orang ma'rifat itu lenyap, kembali ke asal mulanya. Artinya diri daripada Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang dinamakan lenyap. Inilah jalan mengenal diri yang hidup tidak bisa mati. Jelas ketahui olehmu wahai talib yang salik, yang menuntut bahwasanya tiada sempurna seorang mengenal dirinya, melainkan harus terlebih dahulu mengetahui asal dirinya. Mengetahui terlebih dahulu akan asal diri, dan yang mula-mula sekali dijadikan Allah Ta'ala, seperti kata Syekh Abdullah Ibnu Abbas, ya junjunganku, apakah yang dijadikan Allah Ta'ala? Mula-mula dijadikan Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala isinya, yaitu cahaya nabimu. Jadi seluruh alam semesta ini tercipta daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tercipta daripada Nurullah atau Nur Jat, itu tercipta daripada Jat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada sekaliannya, yaitu cahaya nabimu. Maka nyatalah roh Nabi kita itu tidak dijadikan Allah Ta'ala lebih dahulu daripada yang lain. Maka nyatalah roh Nabi Muhammad SAW itu dijadikan Allah Ta'ala lebih dahulu daripada yang lain, lebih dahulu daripada yang lain, karena langsung daripada Jat Allah. Dan dijadikan ia daripada nur jatnya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan roh Nabi Muhammad SAW itu daripada jatnya. Jadi sebenarnya
diri Muhammad itu tiada lain asalnya daripada zat Allah, atau tiada lain diri Muhammad itu sebenarnya kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan zat Allah itu esa dengan sebenarnya, ketika diri beliau tidak memiliki bayang-bayang walaupun berada di bawah terik matahari, tetap dirinya esa, tetap dirinya satu atau tunggal tadi, karena tidak berbilang, walaupun di bawah cahaya rembulan atau cahaya yang begitu terang, maka tidak ada bayang-bayang akan dirinya, karena Nabi Muhammad itu adalah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi Muhammad itu daripada zatnya. Kalau memang zat Allah itu tidak ada bayang-bayang, jadi zat itu tidak ada bayang-bayang. Nah, kepada diri kita itu kita terbit diri kita daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Kita itu tercipta daripada nur Muhammad. Makanya diri kita tuh ada bayang-bayangnya, karena tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita kenal ilmunya itu adalah ilmu Nur Muhammad. Mesra diri Nur Muhammad itu meliputi diri kita baik jasmani maupun rohani. Nur Muhammad tadi yang dikatakan Nur Muhammad adalah batang tubuh manusia, baik zahirnya maupun batinnya. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, aku bapak sekalian roh dan Adam itu bapak sekalian batang tubuh. Dan nyata pula bahwa segala batang tubuh manusia itu dijadikan Allah daripada tanah, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya, aku jadikan insan Adam itu daripada tanah. Adapun tanah itu daripada air, air itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga asalnya. Jadi sebenarnya tanah itu daripada air, dan air itu merupakan dijadikan daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bapak sekalian roh. Jadi seluruh semesta sekalian alam itu berasal daripada rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Adam itu bapak sekalian batang tubuh. Jadi batang tubuh sekalian manusia itu adalah bapaknya adalah Adam alaihissalam. Nah, kembali kepada Nur Muhammad tadi, sebenarnya Muhammad itu adalah sebenarnya bahasa sederhana adalah batang tubuh diri insan tadi, baik jasmani maupun rohani. Jadi nyatalah bahwa batang tubuh dan rohani kita ini daripada Nur Muhammad, maka Muhammad jualah namanya tidak lain. Nah, karena tubuh kita ini bertubuh Nur Muhammad, rohnya itu rohnya Muhammad, maka namanya pun tidak lain daripada namanya Muhammad. Muhammad itu adalah yang mulia, yang terpuji, yang agung, tidak lain. Nama Muhammad itu hanyalah nama Allah juga. Arti Muhammad itu kan terpuji, mulia. Sebenarnya diri Muhammad tidak lain daripada Allah juga, karena Allah mengganti kerajaannya. Maliki yaumiddin, ya Muhammad, engkau ganti kerajaanku, engkau ganti kekuasaanku. La mawjudun illallah, tiada yang wujud di alam ini kecuali hanyalah wujud Allah. Wujud Allah yang bernama Nur Muhammad, baik zahirnya maupun batinnya itu Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada wujudnya Allah juga. Muhammad tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Mohon bijak pendengar, mohon bijak saudaraku yang mengikuti channel ini. Yang dimaksud Muhammad ini adalah nama Allah, bukan nama manusia. Maknanya adalah makna marifat, makna hakikat sebenarnya. Bukanlah kita menuhanakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tahu akan diri bahwa sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta daripada zat Allah.
Jadi yang dinamakan Muhammad sini adalah nama Allah, bukan nama milik manusia, tapi itulah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh kita yang kasar ini tidak dapat mengenali Allah taala melainkan dengan nur Muhammad juga. Karena itu dinamakan pohon buatan, yakni hampir pada wujudnya. Barang siapa yang memisrahkan nur Muhammad segala batang tubuhnya dan rohnya, maka ia pun memisrahkan akan Tuhannya. Maka janganlah engkau bahwa segala perbuatan itu lain daripada nur Muhammad. Semua perbuatan itu ialah perbuatan nur Muhammad, tidak lain daripada Allah juga. Seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasaan dan lain sebagainya hanyalah semata-mata karena nur Muhammad juga, seperti firman Allah, barang yang datang padamu itu daripada sisinya Allah, yaitu nur Muhammad. Maka janganlah engkau berpindah dari pagam nur ini, sama ada di dalam pekerjaan ibadat maupun pekerjaan di luar lainnya selain daripada kerjaan maksiat. Maka hendaklah engkau hakikatnya bahwasanya alam ini terjadi daripada nur Muhammad. Jadi sudah jelas, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi karena aku kenal, aku hendak minta kenal, kata Allah, lalu kuberi diriku bernama Allah. Sebelum aras dan kursi ada, Allah Ta'ala tadi ada. Nah, setelah tampak Allah tadi hendak minta kenal, lalu diciptakannya lah nur Muhammad, tercipta daripada zatnya, daripada zatnya juga, dan nampak daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud nur Muhammad tadi tidak lain, tidak ada bukan, itulah wujud Allah. La maujudun ilallah, tiada yang nampak itu kecuali hanyalah wujud kebesaran Allah. Jadi sebenarnya nur Muhammad itu tercipta seluruh alam semesta daripada nur Muhammad. Nur Muhammad lah yang nampak pada diri kita, yang menonton, yang melihat, yang mendengar, itulah dirinya nur Muhammad, tiada lain, tiada bukan, itu adalah diri kita. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Salah dan hilap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya sampai di sini, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.